rumah saja. Waktu itu kayaknya lama sekali, tapi kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan masih tetap sampai hari ini. Tuhan kita Tuhan yang setia, Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berkata dalam Allah surga, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini Tuhan, ketika kami masih berkesempatan beribadah di tempat ini Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, karena Tuhan Engkau Bapa, bukan kebetulan kami berada di tempat ini Bapa, tetapi karena kasih yang boleh kami rasakan. Saat ini kami mau memulai dari ibadah, kiranya Engkau sendiri yang memimpin menyertai kami ya Allah, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau yang merapi kami semua Bapa, kiranya puji-pujian yang kami bawakan upaya kami di hadapan-Mu ya Bapa. Yesus, serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Amin. Kita akan naikkan pujian kemenangan terjadi di sini. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberi kemenangan atas hidup kita.
semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita percaya kalau pagi hari ini kita mau mencari kemuliaan Tuhan, kita mau mencari hadirat Tuhan di tempat ini, maka segalanya akan Tuhan tambahkan ke dalam hidup kita. Yang sakit akan disembuhkan, yang sedang sedih diberikan sukacita daripada Tuhan. Kita percaya pengharapan hidup kita hanya di dalam Yesus. Dalam naunganmu
kita nyanyikan dulu satu pujian untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Aku siap. Berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Bapak kami bersyukur pagi ini untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah sudah ada kehidupan. Sebentar kami juga itu mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan yang mengurapi baik hamba-Mu dan juga setiap kami yang mendengarkannya supaya setiap firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh memberkati kami, boleh membekali kami, boleh menguatkan kami, dan kami boleh semakin mengenal Engkau lebih lagi. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada kami ini ke dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan saudara kembali. Kita bersama-sama akan membuka kembali firman Allah. Ya, Alkitab kita membaca beberapa bagian. Yang pertama 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10, kemudian Markus 28 ayat 19 sampai 20, yang ketiga Markus 16 ayat 15 sampai dengan 19, dan yang keempat 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 6. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Markus 16 ayat 15 sampai dengan 19. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang yang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah itu Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dalam menumbuhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. 1 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan.
Saudara, dalam kesempatan yang indah pada pagi ini, kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dengan satu tema. Melayani pekerjaan Tuhan adalah panggilan Tuhan atau panggilan ilahi. Sekali lagi, melayani pekerjaan Tuhan itu adalah panggilan Tuhan. Bukan kehendak pribadi, bukan kehendak seseorang, tapi adalah panggilan Tuhan. Dipanggil, dipilih, dan kemudian ditetapkan oleh Tuhan. Bukan sebagai satu profesi seperti apa yang kita lakukan dalam dunia ini, dalam kita mencari nafkah, bukan seperti itu. Bukan untuk bermegah diri, cari popularitas dalam kehidupan kita ini. Ya, tetapi sungguh-sungguh untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Sifatnya melalui pekerjaan Tuhan ini rohani. Dan perlu saudara ketahui, berbicara tentang pekerjaan Tuhan ini, jangan saudara berpikir hanya pasti pendeta, majelis gereja, para penginjil, dan orang-orang yang memberitakan firman Allah. Saya mah cuma main piano atau main musik gitu ya, atau memimpin pujian. Bukan seperti itu, tetapi apa yang dimaksud dengan pekerjaan itu dari panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan, sampai pekerjaan yang kecil sekalipun yang kita tujukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Perhatian saja kepada seseorang pada waktu saudara seiman kita dalam keadaan sakit, kita mengunjungi dia dan kita berdoa untuk dia supaya Tuhan menolong. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang mulia. Ya, kecil sekalipun kalau itu kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan kecil, ya tidak usah kecil hati juga. Saya cuma jadi begitu, nggak ada harganya. Tidak, di mata Tuhan semua berharga. Saya memulai pekerjaan Tuhan dengan satu pekerjaan yang kecil, tapi Tuhan kemudian membentuk dan membimbing saya dan memberikan kesempatan yang begitu luas di dalam pekerjaan Tuhan. Itu penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak-anak, apabila satu saat mereka tergerak hatinya untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya, saudara perhatikan ini supaya bisa membimbing anak-anaknya kalau misalnya mereka mau melayani pekerjaan Tuhan. Bukan satu hal yang mudah. Jadi ingat di sini melayani pekerjaan Tuhan itu adalah panggilan Tuhan. Dipanggil, dipilih, dan ditetapkan oleh Tuhan. Sifat pekerjaan itu rohani. Kecil sekalipun tidak usah menjadi kecil hati, kecewa. Saya cuma jadi begini. Tidak. Semua ada di dalam mata Tuhan. Tuhan akan bekerja, satu kali kemudian ya kita akan melihat. Ya, ada orang yang dulunya tidak berbuat apa-apa. Pekerjaan Tuhan ini tidak mudah. Tidak asal dilakukan tanpa berpikir panjang, tanpa sungguh-sungguh meminta berkat pertolongan pada Tuhan. Kemudian yang berikutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang terpanggil melayani pekerjaan Tuhan. Jadi ada syarat, berarti pelayanan ini bukan satu hal yang sederhana. Pekerjaan ini bukan sederhana yang boleh dilakukan asal saja, tidak. Boleh orang lakukan asal, sebab selama saya melayani pekerjaan Tuhan, saya melihat sebuah. Saya dari dulu, dari muda, dari remaja itu selalu perhatian, ya, perhatian kepada orang-orang lain yang melayani pekerjaan Tuhan, walaupun saya belum melayani pekerjaan Tuhan. Saya melihat anak-anak paduan suara ini, waktu berkhotbah mereka baca buku sendiri, pinjam dari perpustakaan, yang khotbah dan kemudian mereka baca buku sendiri. Berarti tidak konsentrasi. Kenapa? Mungkin tidak senang dengan orang yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Itu bukan sikap orang Kristen seperti itu. Dan saya itu tidak pernah diam melihat itu dari dulu.
mesti saya menegur, mesti saya menasihati. Sebab kalau tidak ada yang menegur, tidak ada yang menasihati, mereka ayam saja. Sabar, pokoknya ini kalau maunya saya. Tapi berkat Tuhan tidak mungkin dicurahkan seperti ini. Ya, saudara-saudara, kita teruskan. Ya. Jadi syarat-syaratnya satu, secara rohani, penyerahan diri kepada Tuhan secara total. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Penyerahan diri secara total. Tidak ada lagi kehendak diri sendiri melebihi apa yang Tuhan inginkan. Penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Ya, dan tidak mengikuti teladan-teladan orang dunia. Saya tanya, banyak orang Kristen yang mengikuti teladan orang dunia di zaman akhir ini, yang mereka melayani pekerjaan Tuhan lalu mengikuti teladan orang dunia. Ada nggak sekarang? Ada nggak? Oh, banyak sekarang. Ya, mereka melayani pekerjaan Tuhan, kemudian menjadikan pekerjaan kami sebagai sumber mata pencaharian, dan kemudian mengubah gereja itu menjadi gereja yang materialistis dan duniawi. Sebelum itu terjadi, waktu saya masih muda, saya mendengarkan 2 orang berkata begini. Ya, ngomongnya dalam bahasa Jerman, dia berkata begini. Anu paling gampang ayeuna neangan duit, nyieun persekutuan. Didengar sampai sama kuping saya, sampai sekarang saya ingat. Neangan duit paling gampang ayeuna nyieun persekutuan, kumpulkan jelema-jelema. Diambil persembahan, orang menang duit. Itu yang awalnya kemudian dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang gagal di dalam usahanya, dan kemudian memindahkan bisnisnya ke dalam gereja. Dan semula saya sudah melihat, mengumpulkan orang gampang. 1 jiwa saja yang belum percaya kepada Tuhan, ya, dibawa kepada Tuhan dengan 1 hal yang mudah. Bukan 1 hal yang mudah, sebab saya melihat pekerjaan Tuhan dari mudah sekali, membimbing orang banyak. Bukan 1 pekerjaan yang mudah, saudara. Tapi mereka melakukan seperti itu. Lalu mudahnya bagaimana cari orang? Ngebujukin jemaat gereja-gereja lain, diberi kemudahan lalu pindah kepada perkumpulannya. Itu yang dimulai mereka ini. Kalau saudara tidak percaya, 1 hari saudara bisa menghubungi 1 gereja lain. Saudara akan menjumpai di sana ada bermacam-macam anggota gereja berasalnya dari gereja-gereja yang lain. Saya melihat, ya, dengan mata kepala sendiri, itu yang dilakukan, mereka dikasih kemudahan. Yang kedua di sini adalah, ya, pembaharuan hidup, ya, pembaharuan hidup atau lahir baru. Jadi untuk melayani pekerjaan Tuhan, jadi pengerja Tuhan, syarat yang berikutnya lahir baru. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, jikalau seorang tidak diperkanakan kembali, tiada dia dapat melihat kerajaan Allah. Tidak akan melihat. Wajib kamu dilahirkan kembali. Jadi pembaharuan hidup yang dilakukan oleh Roh Kudus ini wajib. Setiap orang wajib mengalami seperti itu. Bukan asal datang ke gereja, tapi mengalami kelahiran baru. Kita teruskan. Kita baca dulu ayatnya 2 Korintus 5 ayat 17 dan Yohanes
3 ayat 8. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Yang ketiga syaratnya ketaatan kepada Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Ketaatan kepada Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Ayatnya sudah sangat terkenal sekali. Berulang kali saya sering kali membacakan ayat ini. Matius 6 ayat 33. Ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya, dan berkat Tuhan akan mengikuti orang yang melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh penyerahan. Berikutnya adalah ketaatan kepada Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Tadi sudah ketaatan kepada Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Tapi saya bersyukur sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, ketika saya dipanggil oleh Tuhan, saya menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan menghendaki saya melayani pekerjaan Tuhan, satu, saya mohon Tuhan ubahkan seluruh hidup saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, saya janji kepada Tuhan, saya tidak akan menuntut apapun kepada manusia. Tidak akan jabatan materi, saya hanya minta Tuhan sendiri memelihara hidup saya. Dan yang ketiga, saya akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Susah sekalipun. Kalau ada orang-orang coba mengendalikan saya, ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena dikendalikan. Goodbye. Saya tidak mau menuruti. Karena saya berjanji, saya hanya minta Tuhan sendiri memberikan jabatan kepada saya. Kalau Tuhan memberikan kepada saya jabatan seperti apa yang Tuhan kehendaki, saya tidak takut menghadapi tantangan. Kalau bukan Tuhan yang menyuruh saya menolong gereja ini, suara Tuhan sendiri berbicara. Saya tidak mau. Menangani gereja bekas orang lain itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Ya, ada masalah-masalah. Coba bayangkan ya. Kalau saudara misalnya tiba-tiba memimpin itu, melihat pengurusnya hidupnya kotor dan sebagainya, kira-kira gitu. Nggak gampang namanya gereja lain, lalu kemudian pengurusnya semua, ganti semua. Ngamuk mereka. Jadi tetap jadi pengurus, tapi kehidupannya tidak benar. Bagaimana bisa mendukung? Dan itu dihadapi. Wah, dari luar itu mencoba mengurusi saya dengan bermacam-macam cara. Sampai saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak ingin kehadiran saya jadi masalah di gereja ini. Saya akan kembalikan kepada pengurus. Dan herannya luar biasa. Spontan Tuhan berbicara, kamu harus menolong gereja ini. Persis pertama kali waktu saya ada di bus pulang dari Magelang setelah pelayanan. Beberapa tahun sebelum Undang berbicara kepada saya, minta untuk menolong gereja. Roh Tuhan sudah berbicara kepada saya. Saya ngantuk-ngantuk di bus setelah pelayanan di Magelang, pulang siang. Tiba-tiba Roh Tuhan berkata, kamu harus menolong gereja Bethesda. Kaget saya, sampai sempat sirna, ngantuk itu sirna. Mikir aja kok tiba-tiba ada suara seperti ini. Tidak ngomong sama siapapun. Waktu saya duduk bersama dengan Unda tiba-tiba juga berbicara. Jadi ada kontak antara Tuhan dan Unda. Yang minta saya untuk meneruskan itu. Pimpinannya minta saya meneruskan itu. Ya. Dan ketika tahu itu masalah apa, Tuhan mengatakan kamu harus melakukannya.
Pimpin saya berikan kekuatan menghadapi masalah. Tidak mudah. Ya. Teruskan, motivasi yang jelas dan hati yang tulus. Motivasi yang benar dan hati yang tulus dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tujuannya apa? Motivasinya apa? Sekali lagi, kalau motivasinya salah, ya, ada orang yang bersikukuh. Pokoknya saya mau begini, itu dilatar belakangi dengan pendidikan dan dasar pendidikannya yang banyak. Tidak mudah melayani pekerjaan Tuhan, menempatkan dan mengatur orang melayani pekerjaan Tuhan. Harus dengan hikmat daripada Tuhan. Bisa ngomong apa? Ya, beberapa lama terjadi sana. Satu hal yang sangat menyedihkan daripada orang-orang pendatang ini, berkelahi di gereja dengan anak gembala Sipa. Ya, teruskan lagi. Motivasi yang jelas tadi sudah. Kemudian yang berikutnya, satu lagi, kerendahan diri. Sikap yang rendah diri, tidak bermegah-megah, menganggap diri ini hebat dan sebagainya. Kita akan membaca ya, Matius pasal 5 ayat 3 ya. Silahkan yang ada di itu. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dialah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah bukan di hadapan manusia. Yang dimaksud miskin di hadapan Allah ini bukan teboganan, tapi di hadapan Tuhan itu hidupnya sungguh-sungguh. Dia menyadari akan segala kekurangannya, menyadari kekurangannya, dan dia mohon berkat pertolongan Tuhan. Itu yang harus terjadi yang di depan orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Dialah yang mempunyai kerajaan surga. Kemudian Filipi pasal 2 5 sampai dengan 10. Ini nasihat dari Rasul Paulus tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dia dan Juru Selamat pribadi kita. Filipi 2 ayat 4 sampai dengan 10. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Itu nasihat dari Rasul Paulus yang mengenal siapa Yesus dalam sebenarnya. Dia mengajarkan, hendaklah kamu di dalam kehidupan ini ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak bermegah-megah, tidak ada yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang itu membegahkan diri, yang mencari keuntungan pribadi. Itu Yesus. Dia Allah. Di dalam penjelmaannya dia memberikan contoh yang luar biasa. Kemudian kita teruskan lagi, ya, syarat secara etika, ya, melengkapi diri dengan pengertian firman Tuhan, melengkapi diri dengan pengetahuan dan pengertian firman Tuhan. Ya. Jadi di sini kita melihat mempelajari kebenaran firman Tuhan perlu. Dulu orang-orang Pentakosta tidak ada sekolah teologi, baru setelah generasi saya itu baru kemudian itu juga sedikit. Gurunya juga banyak dari luar semua. Ya. Jadi bagaimana dengan hamba Tuhan zaman dulu? Otodidak. Mereka belajar sendiri. Belajar
sendiri tanpa bimbingan Roh Kudus juga tidak mungkin mudah mengerti. Jadi perlu mereka otodidak. Waktu saya belum sekolah teologi, saya otodidak. Saya ngajar sekolah minggu, saya melihat keperluan sekolah minggu, saya mempelajari dan kemudian saya melihat ada alamat-alamat ya organisasi Kristen di Amerika. Dan dari satu gambar kecil picture card itu ada satu alamat di London. Ya, saya kemudian menulis surat. Padahal saya belajar bahasa Inggris cuma di SMA aja. Cuma begitu aja belajar di SMA, nggak bisa fasih berbicara bahasa Inggris. Saya menulis surat kirim ke Amerika dan kemudian nama saya jadi viral di sana. Dan banyak orang-orang yang mengirim apa yang saya minta, gambar-gambar untuk sekolah minggu, buku-buku pelajaran untuk guru-guru sekolah minggu mengajar anak-anak. Dan kemudian saya mengirim surat ke London, ya, minta gambar, saya kirimkan foto sekolah minggu ke sana. Mereka kirim. Sekali datang 10 paket gambar ini. Di sini sudah tidak ada. Zaman dulu waktu saya kecil masih ada gambarnya. Tapi kalau ada pun itu dibeli dengan mahal. Mereka kirim dari London. Saya pikir luar biasa. Saya tidak belajar. Terus belajar firman Tuhan. Baca buku-buku pelajaran dan kemudian setelah itu mempersiapkan diri dalam sekolah teologi. Ya. Dan setiap orang yang sungguh-sungguh merasa terpanggil untuk melayani Tuhan, sekarang sudah ada sekolah-sekolah yang resmi. Ikuti pendidikan itu, belajar dengan sungguh-sungguh. Dengar baik-baik. Yang pertama itu sungguh dipanggil oleh Tuhan. Kalau tidak dipanggil oleh Tuhan, satu kali akan nyata di dalam kehidupannya. Saya punya anak didik dari sekolah ini kan, melengkapi diri dengan karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12 tidak usah dibaca, nanti di rumah dibaca. Karunia Roh Kudus. Jadi untuk kegiatan pelayanan gereja Tuhan dan dunia ini, Allah melengkapi dengan karunia Roh Kudus. Ada 9. Tidak bisa direkayasa sendiri. Itu karunia Roh Kudus. Allah yang memberikan sesuai dengan kehendak Allah dan pengetahuan Allah apa yang berkenan kepadanya. Nanti sudah baca karunia Roh Kudus. Ada iman, ya, ada karunia iman, ada hikmat, ada marifat, ada karunia membedakan roh, ya, ada karunia membedakan roh dan karunia iman itu jadi 1, 2 ini kemudian menjadi satu kuasa yang luar biasa untuk menghancurkan kuasa kegelapan, mengusir setan dan orang-orang yang tidak sesat. Teruskan hidup sesuai dengan norma-norma Kristen yang benar. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Ini penting. Gembala sidang dan majelis gereja. Ini peraturan penting sekali. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 13. Benarlah perkataan ini. Orang yang mengendaki jabatan pendidik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu pendidik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, bukan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Nah, perhatikan itu bagian untuk orang yang akan duduk sebagai gembala sidang. Ada syaratnya yang teliti, tidak main-main. Itu sebabnya saya tidak pernah menuntut jabatan sejak saya selesai sekolah teologi sudah dianji. Saya hanya ingin Tuhan yang menempatkan di mana saya akan melayani, tidak akan menuntut kepada gereja. Ya, itu syaratnya. Dihormati di dalam keluarganya oleh anak-anaknya. Bukan orang yang berkehendak akan uang. Ya. Mempunyai reputasi yang baik hidupnya. Dan itu bukan satu pekerjaan yang mudah kalau bukan karya daripada Roh Kudus. Berikutnya ini adalah untuk diaken atau majelis gereja.
Masih dari ayat tadi yang berikutnya setelah itu. Hendaklah dia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan dia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken. Haruslah orang yang terhormat, jangan bercabang muda, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan penfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan pengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kehidupan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Amin. Itu syarat yang ditentukan oleh Allah. Jadi gembala sidang, jadi diaken atau majelis gereja harus memiliki satu kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Salah satu di antara sana terkini apa saudara? Punya istri dua, poligami. Jadi nasihat Rasul Paulus ini dia mengatakan belajar daripada kehidupan Paulus. Hanya kuasa Tuhan yang bisa mengubah. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mentaati apa yang menjadi peraturan Tuhan. Kemudian kita teruskan tugas dan tanggung jawab pelayan Tuhan. Satu, memberitakan kebenaran Allah, yaitu firman Allah, dengan cara memberitakan firman Allah, memberitakan firman Allah kepada bangsa-bangsa seluruhnya, tidak dibatasi. Ingat saudara-saudara, sebagai orang Kristen, jangan cuma hafal ayat-ayat, tapi mengerti apa yang harus kita lakukan. Itu memberitakan firman Allah dengan urapan bahasa Kudus tentunya. Yang kedua, menjadikan seluruh bangsa murid-murid Tuhan. Seluruh bangsa tidak perlu. Tadi saya katakan jangan takut. Waktu saya berjalan kaki di Tegalaga sudah 5 tahun. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak ingin saya olahraga di Tegalaga kembali pulang tanpa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Izinkan saya bertemu dengan banyak orang, siapapun yang saya temui. Izinkan saya, dan Tuhan izinkan. Tadi gerakan kepada Tuhan menolong dia. Dia berkata, Pak, mau tanya ya Pak, usia Bapak berapa? Kata saya, usia saya begini, bedanya dengan dia 13 tahun. Saya lebih tua dari dia 13 tahun. Pak, bagaimana Bapak? Dalam usia beda dengan saya 13 tahun, tapi Bapak lebih segar dari saya. Rahasianya apa? Kata saya, tidak ada rahasia. Di sini ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Di sini saya tidak menyimpan roh-roh kebencian, hal-hal yang tidak baik yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Didengarkan begitu. Dan orang itu kemudian datang dan seringkali mendekati saya, dan seringkali saya bicara dengan dia, sisipkan firman Tuhan, dan dia sangat menghormati saya. Teruskan memberi teladan yang baik. Jadi saya gunakan. Sampai ada orang Batak mengatakan waktu dia berjalan dengan temannya, selama saya berada di Tegalaga ini baru ketemu seorang yang begitu peduli dengan orang lain. Dia kenalkan sama temannya, ini orang baik-baiknya. Saya baru ketemu orang seperti ini di Tegalaga. Peduli kepada orang lain, mendekati banyak orang di sana. Amin. Teruskan. Terakhir, tantangan-tantangan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, nggak gampang dengan pekerjaan Tuhan. Tantangan. Satu ayat saja kita baca, selanjutnya dari Filipin. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia menanggung penderitaan yang sama. Tantangan yang pertama datangnya daripada iblis. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu ingat dan hendaklah kamu berjaga-jaga. Adapun iblis lawanmu, dia mencari jalan
untuk menghancurkan setiap apa yang kita perbuat. Di dalam Efesus tulisan yang Rasul Paulus 4:27, jangan beri kesempatan dalam bentuk apapun. Jadi iblis itu tidak akan bisa melakukan apa-apa kepada orang yang percaya tanpa diberikan izin oleh Tuhan. Seperti Ayub, kata iblis kepada Tuhan waktu bertemu dengan Tuhan, kau lihat anakku Ayub, tidak ada orang di dunia ini yang setulus hati seperti Ayub. Oh tentu, bukankah engkau pada saya benar, izinkan aku menjamah semua. Dan dia akan melihat bahwa Ayub ini seperti ini. Kata Tuhan, silakan. Dan setan bekerja mencoba menghancurkan diri Ayub. Apa Ayub bisa? Tidak. Dia tidak gagal. Dia tetap setia kepada Tuhan. Walaupun istrinya mengatakan, semua sudah habis, harta sudah habis, lebih baik kamu matilah sudah. Luar biasa ya. Dalam sakit, dalam penderitaan, istri bukan menghibur, lebih baik mati saja. Kata, kamu hujatlah aku dan matilah. Kata Ayub, perkataan kamu seperti perempuan yang sangat gila. Apakah aku harus menerima yang baik saja, lalu yang tidak baik? Aku menolak. Ini izin daripada Tuhan, bukan melepaskan. Izin untuk melihat bukti bahwa Ayub itu tulus hati kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Akan datang tantangan ini. Kita lihat di sini. Tantangan dari kuasa iblis melalui hal-hal yang tidak baik, ya, melalui hal-hal yang tidak baik. Misalnya ambisi pribadi yang kotor, ya, yang tidak baik, sifat iri hati, ya, kemudian kesombongan, hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi melalui anak-anak yang ada, kalau kita tidak hati-hati, ya di sini kita melihat. Tapi di sini, ya, melalui hal-hal yang tidak baik dalam hidup manusia, ya, ambisi pribadi ini melalui ini. Jadi kemudian muncul, kemudian jadi perpecahan. Ini teruskan, ya. Jangan memberi kesempatan kepada iblis dalam bentuk apapun. Jadi di mana saudara tinggal, ya, di mana saudara berada, dan saudara bergaul dengan siapapun, minta bimbingan Tuhan. Jangan sampai perkataan dari orang itu kemudian meracuni hati kita, kemudian ikut-ikut dari hal yang kotor. Ya, dan sekarang orang-orang di Tegalapa juga kadang-kadang membicarakan wabah virus corona. Saya juga berbicara dengan orang Muslim. Kata saya, kalau orang Muslim ini, keadaan ini disebutnya apa? Ajal. Penderitaan yang sengaja Tuhan berikan karena kedurhakaan manusia. Kita tidak tahu. Itu ajaran mereka, ajal. Saya katakan itu ajal, kata orang Muslim. Karena lihat saja di televisi ditayangkan kejahatan di Indonesia itu makin hari makin bertambah. Ya, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kemudian memelihara, ya, memelihara iman dengan bimbingan Roh Kudus. Minta kepada Roh Kudus supaya kita tetap diberikan kekuatan iman pada saat dunia ini menghadapi masalah-masalah yang berat. Kita tidak bisa berjuang sendiri. Saudara, biasanya kalau kebaktian banyak, saya tidak merasakan begitu kesepian dan kesedihan. Sebab seminggu berapa kali, hari Minggu, kemudian hari Rabu, ya, ada kaum pria, hari Jumat ada kebaktian doa, ketemu lagi hari Minggu. Jadi sering kumpul, tapi sekarang ini kadang-kadang, ya, sebulan juga. Wah, telepon hiji-hiji acan. Ada yang datang tuh, teman itu yang jual makanan ayam dan sebagainya itu. Ya sering kali datang ke rumah saya, konseling. Dia ada masalah dan dia konseling dengan saya, bukan sama pendeta. Sering kali datang, ya saya layani. Ya, terima kasih buat saya perhatian yang sudah berikan kepada saya. Tapi saya tidak mengeluh. Walaupun saya sedih, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ya Kudus memberikan pembimbingan kepada saya. Jangan sampai saya terpuruk, ya, kecewa karena mengalami kesepian dan kesendirian ini. Amin. Sampai di sini firman Tuhan sekali lagi
Mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Makin hari makin dekat kepada Tuhan. Supaya dalam keadaan seperti ini kita terpelihara. Jangan bersembunyi, ya. Peraturan pemerintah begini-begini ini lakukan, tapi tidak melakukan semuanya dengan penuh dengan ketakutan. Ya, tetap pelihara iman kita, tetap jangan bersembunyi dengan ketakutan. Jadi mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Sampai di sini, mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Saya undang bagi berdiri, kita nyanyikan satu. Tetap dalam keadaan situasi seperti ini, glory, glory, haleluya. Ya, tetap berglori, jangan takut, minta bimbingan Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita sukacita serta. Yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Pada akhir ibadah kami, mengucapkan syukur dan terima kasih buat berkat pimpinan dan kehadiran Tuhan Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami. Kami sudah menyelesaikan ibadah ini dari awal sampai akhir dengan berkat Tuhan. Kami berdoa mohon Tuhan akan memeteraikan semua apa yang sudah kami lakukan pada pagi ini. Biarlah semua baik puji-pujian yang sudah kami sampaikan dan berita firman Allah sungguh-sungguh akan membawa kami lebih dekat, lebih sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang ada di gereja Bethesda, baik yang hadir pada pagi ini, baik yang tidak hadir dan mereka akan dilayani melalui online. Tuhan akan tetap memelihara mereka di zaman akhir yang penuh dengan kegelapan. Bungkus senantiasa mereka dengan kuasa darah Tuhan yang suci dan kudus sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh menikmati anugerah Allah, pemeliharaan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami dalam suasana yang penuh dengan keprihatinan ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan memimpin setiap umat-Mu yang akan pulang meninggalkan tempat ini, baik yang dekat maupun yang jauh. Tuhan lindungi mereka dalam perjalanan supaya sampai di rumah dengan selamat. Dan juga yang akan berusaha melakukan pekerjaan mereka, berdagang dan sebagainya. Tuhan memberkati dan melindungi dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Dan berkati juga jemaat kami yang dilayani melalui online, baik di Taman Koko maupun yang di pusat. Tuhan berkati saudara-saudara kami akan melayani melalui online ini. Ya, dengan berkat Tuhan mereka sungguh menjadi berkat. Terima kasih buat berkat-Mu yang Tuhan limpahkan pada kami. Sekarang saudara-saudara kita akan kembali pulang. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya Roh Kudus akan memimpin kami di dalam perjalanan kami dan hidup kami, menyertai kami sampai akhir zaman, sampai Tuhan memanggil kami sekalian. Biarlah kami tetap setia dan ibadah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba suka berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.